Istilah-istilah ini wajib lo tahu sebelum lo beli mobil. Stay tune. Halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Nah, buat Sobat Seva nih yang baru mau beli mobil atau mau kredit mobil, tapi banyak istilah-istilah yang bikin bingung. Nah, kita akan bahas beberapa istilah yang mungkin common ketika lo ditawarkan untuk beli mobil secara kredit, tapi masih bingung nih maksudnya apa ya? Jangan kemana-mana, stay tune di Save with Seva. Oke, yang pertama ada yang namanya istilah tenor. Nah, tenor ini tuh mengacu pada jangka waktu cicilan lo, Sob. Biasanya tenor ini ada yang 1 sampai dengan 5 tahun. Tapi kalau ada program-program spesial, biasanya bisa sampai ada yang 6 tahun. Lo bisa pilih nih, kira-kira tenor yang mana yang cocok buat lo? Yang panjang atau yang pendek? Nah, biasanya kalau yang panjang itu, yang 5 tahun ke atas atau 4 tahun ke atas, itu memang bayar cicilannya itu lebih ringan. Tapi total yang lo bayar jadinya lebih besar, Sob. So, make sure pilih tenor yang sesuai dengan kemampuan financial lo. Oke, yang kedua kita akan bahas soal asuransi. Nah, biasanya ketika beli mobil lo akan ditawarkan nih, Pak mau asuransi yang TLO atau ORIS nih. Nah, itu kalau misalkan lo belum tahu, kita akan bahas sedikit nih. Jadi TLO dan ORIS itu adalah dua hal yang berbeda nih Sob. Kalau TLO itu kepanjangannya Total Loss Only, itu asuransi yang mengcover hanya ketika mobil lo hilang atau kerusakannya besar nih, more than 75%. Nah, itu biasa di cover. Tapi kalau kerusakannya ringan, ya lo benerin sendiri mobilnya. Nah, sebaliknya, kalau all risk itu semua kejadian yang ada di mobil lo itu bisa ditanggung sama pihak asuransi. Dari mulai baret-baret kecil, bahkan sampai kalau mobil lo ada baret panjang atau sampai penyok gitu ya. Bahkan ada juga yang sampai di cover ke pihak ketiga. So make sure lo pilih asuransi yang emang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan lo. Karena biasanya yang oris itu bayar biaya itu lebih mahal soal. Oke, nah biasanya nih selanjutnya adalah BI checking. Nah itu kalau misalkan lo mau beli mobil nih nanti dihubungi nih biasanya sama salesnya, Pak boleh minta data-data nggak nih buat BI checking dulu, BI checking gitu Pak. Dan itu mau kredit mobil, kredit motor tuh biasanya akan dicek gitu. Nah sebenarnya apa sih BI checking itu? BI checking adalah proses pemeriksaan skor kredit lo nih Sob. Jadi riwayat kredit lo tuh gimana nih di Bank Indonesia? Karena itu semuanya kan ke-record ya. Kalau sebelumnya lo pernah punya cicilan handphone misalkan, atau bahkan cicilan panci, nah itu semua record di Bank Indonesia. Jadi itu akan dilihat gimana nih skor kredit lo, apakah lo selama ini bayar cicilannya tuh aman-aman aja gitu ya, lancar dan lain sebagainya, atau bermasalah. Nah ini juga bisa lo cek di seva.id nih, karena di Seva kita punya cek kualifikasi kredit sebelum lo beli mobilnya. Nah, bahkan lo tinggal submit data-data yang diperluin aja, nah nanti kita akan reach out lo dengan resultnya nih, gimana skor kredit lo di Bank Indonesia. Jadi lo tinggal pilih mau BI checking lewat sales yang jual mobil atau lewat seva.id, bebas aja gitu. Jadi Sobat Seva nih yang punya cicilan, pay letter, credit card, make sure lo bayarnya lancar ya, karena itu mempengaruhi skor kredit lo ketika lo nanti mau beli mobil secara kredit Sob. Oke, poin keempat yang gak kalah penting adalah istilah harga on the road dan juga harga off the road. Nah, biasanya kalau misalkan lo dikasih brosur atau lo lihat harga mobil di internet gitu ya, ada tulisannya harga OTR. Nah, OTR itu stands for on the road. Harga on the road adalah harga mobil setelah ditambah biaya-biaya kayak pajak, terus ada lagi asuransi, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Jadi ini harga mobil yang lu bayarkan untuk mobilnya bisa keluar dari dealer. Sementara kalau harga off the road itu cuma harga dasar mobilnya aja sebelum biaya-biaya yang tadi gue sebutin. Jadi kenapa kemudian ada harga on the road dan off the road? Nah biasanya nih kalau misalkan beli mobilnya itu belum mau langsung dibalik nama nih, contoh buat hadiah door prize gitu ya, atau kado, lo nggak tahu nih mobilnya ntar atas nama siapa ya, nah itu biasanya lo beli harga off the road. Tapi kalau lo beli harga off the road, mobilnya itu belum legal untuk lo bawa ke jalan raya karena belum ada surat-suratnya. So, yang harus lo tahu dari harga mobilnya adalah harga mobil on the road setelah ditambah biaya-biaya kayak pajak, administrasi, dan asuransi. Gitu Sob. Oke, poin kelima itu adalah SPK atau surat pemesanan kendaraan. Nah, biasanya kalau misalkan lo ke pameran mobil nih gitu ya, terus lo berminat sama mobilnya, lo akan diminta untuk bayar sejumlah uang dan
tanda tangan surat ini gitu. Ayo Pak, tanda tangan SPK dulu. Nah, artinya ketika lo tanda tangan SPK, lo udah memutuskan untuk beli mobil tersebut. Jadi SPK adalah bukti lo udah resmi pesan mobil dan bakal jadi dasar buat proses administrasi lanjutannya sob. Termasuk pengecekan kredit dan juga pengurusan dokumen lainnya. Nah, setelah tanda tangan SPK nih, biasanya lo akan diminta untuk bayar uang muka ya, atau down payment-nya. Tapi inget nih, habis lo tanda tangan SPK, itu belum berarti lo udah bisa dapet mobilnya, karena prosesnya itu masih ada beberapa tahapan lagi sob. Oke sob, jadi itu dia istilah-istilah yang harus lo tahu sebelum lo memutuskan untuk beli mobil secara kredit. Semoga video ini bisa membantu lo lebih paham dan juga bijak dalam memilih cicilan mobil yang tepat nih buat lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva Bayasra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gue Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video, bye! Harus kita bayar dari ulang.